Shalom anak muda. Puji Tuhan, malam hari kita kembali bertemu dalam ibadah online youth bersama dengan kami. Kita bersyukur kalau kita boleh ada sampai hari ini, semua karena anugerah Tuhan, semua karena pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna dalam setiap kehidupan kita, semua karena kasih Tuhan yang begitu besar kita boleh ada sampai hari ini. Dan malam hari ini, mari kita siapkan hati kita, hidup kita yang terbaik buat Tuhan. Kita mau datang bersama-sama menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Bahkan apapun keadaan kita hari-hari ini, biarlah kita tetap datang mencari Tuhan. Mari sebelum kita mulai ibadah kita malam hari ini, mari kita satukan hati kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa yang begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih buat pemeliharaanmu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat kesetiaanmu dalam hidup kami. Kami boleh ada sampai hari ini. Kami tahu semua karena Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kekuatan, kesehatan yang masih Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Dan malam hari ini Tuhan, kami datang kepadamu dengan kerinduan hati kami. Kami mau datang bersyukur kepada Engkau Allah yang begitu baik dalam kehidupan kami. Apapun keadaan kami Tuhan, dimanapun kami berada, anak mudamu dimanapun berada saat ini Tuhan, kami mengundang Engkau Tuhan. Kami mengundang Engkau Yesus. Bila Engkau hadir dalam ibadah kami malam hari ini, dimanapun anak mudamu berada Tuhan, bila kami bersama-sama merasakan lawatan Tuhan, bersama-sama merasakan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini hati kami, ini hidup kami. Kami rindu bersama-sama memuji Engkau, menyembah Engkau Tuhan. Dan kami percaya Engkau Allah yang bertahta di atas pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siap memulai ibadah kami malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Malam ini kami mau pujian kami mau syukur kami mau penyembahan kami. Sama-sama kami menyatakan di hadapan Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Berubah sampai selamanya, ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Bila kita pujian di hadapan Tuhan sebagai iman kita, sebagai pengharapan kita di hadapan Tuhan. Apapun musim dalam kehidupan kami Tuhan, kami percaya kasih-Mu tetap abadi dalam kehidupan kami.
sama-sama kami nyatakan Tuhan. Oh, musim akan selalu Yes, Tuhan, kami percaya kasih-Mu tetap abadi sampai selama-lamanya Tuhan. Tak akan berubah sampai selam, kami tetap percaya. Oh, ku yakin Tuhan memberkati. Engkau Tuhan yang melindungi setiap kami, melindungi burung di udara, Tuhan pelihara. Karena lebih dahsyat nyatakan untuk Tuhan malam hari ini. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Oh, Tuhan selalu menolong setiap kami. Kami percaya penjagaan-Mu, pertolongan-Mu selalu ada buat kami Tuhan. Tidak sehelai pun rambut kami jatuh tanpa Tuhan tahu, tanpa seizin-Mu Tuhan. Oh, inilah kami. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Amin, amin Tuhan. Akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Kau yang menolong kami Tuhan, Kau yang menjaga hidup kami. Terima kasih. Menyangkanku dan peliharaku. Lebih dahsyat dengan iman menyatakan, oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku
hidupku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku iman kami malam hari ini Tuhan, terjatuh tanpa seizinmu. kuasa-Mu tidak pernah menolong hidup kami, tidak pernah terlambat menolong hidup kami Tuhan. Kuasa-Mu begitu besar dalam kehidupan kami. Selalu menjaga, Kuasa-Mu yang menjaga setiap kami Tuhan. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Oh, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Makasih Yesus, Kami sembah Engkau Tuhan, terima kami kasih sembah, Yesus. kami muliakan, Haleluya. kami bawa syukur kami, Selamanya kami bawa sembah kami Tuhan. Glory, haleluya. Kami sembah Engkau, syukur bagimu Tuhan. Kau Bapa yang setia, Kau Bapa yang mulia, pemeliharaanmu sungguh sempurna dalam kehidupan kami. Anugerah-Mu selalu besar Tuhan, anugerah-Mu selalu baru, kasih-Mu begitu luar biasa Tuhan. Oh, haleluya. Mari anak muda, malam hari ini kita sembah Tuhan lebih lagi. Mari sembah Tuhan lebih lagi malam hari ini. Katakan sesuatu kepada Tuhan malam hari ini, bahwa Dia yang begitu setia, Dia yang begitu baik dalam kehidupan kita. Mari naikkan syukur kita lebih lagi. Haleluya. Kami sembah Engkau Yesus, kami sembah Engkau. Mulia, kasih-Mu begitu sempurna, kasih-Mu begitu besar bagi kami Tuhan. Oh,
begitu nyata, kasih-Mu begitu sempurna. Tangan-Mu selalu menolong kami, Kau selalu menjaga kami, tidak pernah Kau tinggalkan, tidak pernah Kau biarkan kami Tuhan. Kau selalu ada, Kau selalu ada bersama kami. Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan, Engkaulah sumber pengharapan kami, Kau yang kami perlukan lebih dari apapun, hanya Kau yang kami perlukan. Setiap kami Tuhan malam hari ini, apapun yang terjadi malam hari ini, kami berkata bahwa Tuhan kami Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami tahu kami kuat hari ini itu semua karena Tuhan. Kami tahu kami ada sampai hari ini itu semua karena kekuatan yang dari Tuhan. Sebab itu Tuhan, malam hari ini kami menyembah Tuhan lebih lagi. Kami menyatakan Engkau di hidup kami Tuhan. Mari setiap anak muda dimanapun Engkau berada malam hari ini, mari Engkau angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Mari Engkau angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan malam hari ini. Tuhan, ini kami anak mudamu datang di hadapan Tuhan. Kami tidak tahu bagaimana kehidupan kami tanpa Tuhan, karena kami memerlukan Tuhan. Engkau kekuatan kami, Engkau perisai kami, Engkau yang pegang tangan kami, Engkau yang pegang hidup kami. Malam hari ini kami mau nyatakan kekuatan kami berada di dalam Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ini kami anak mudamu Bapa. Terima kasih. Di saat badai bergerak,
terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau katakan lingkupiku, lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuat. Mari dengan imanmu katakan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah. Katakan di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau. Nyatakan lebih lagi dengan imanmu katakan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Katakan ku tenang sebab Kau Allahku. Shalom anak muda yang dikasihi Tuhan. Pada malam hari ini kita datang di hadapan Tuhan, kita sudah memuji nama Tuhan, tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada malam hari ini. Terima kasih buat waktu dan kesempatan yang Kau berikan buat kami Tuhan, untuk kami masih bisa beribadah kepada Engkau. Tuhan berkati setiap kami buka hati kami buka pikiran kami untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu menjadi saluran berkat bagi setiap kami pada malam hari ini. Dalam nama Yesus, kami siapkan hati kami untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom anak muda. Pada malam hari ini
Kita kembali belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul kesabaran. Sebelumnya mari kita buka di dalam Amsal 16 ayat 32. Amsal 16 ayat 32. Silakan disiapkan Alkitabnya. Kita baca bersama-sama firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Puji Tuhan, pada malam hari ini firman Tuhan mengajar kita bagaimana menjadi seorang anak Tuhan atau seorang anak muda yang sabar ya. Kita percaya banyak hal yang membuat kita bisa mengeluh, bisa bersungut-sungut, tapi apapun yang terjadi mari kita belajar untuk menjadi anak Tuhan yang sabar seperti yang Tuhan mau. Kita akan melihat pada malam hari ini apa arti sabar ya. Saya melihat di dalam kamus bahwa ciri orang sabar itu, yang pertama, orang sabar itu tidak lekas marah, tidak cepat putus asa, dan tidak cepat patah hati. Kemudian ciri yang kedua atau arti tentang kesabaran itu adalah tenang, tidak tergesa-gesa, atau tidak terburu nafsu. Nah, ada sebuah ayat firman Tuhan yang berkata, jauhilah nafsu orang muda. Mengapa tidak dikatakan nafsu orang tua, nafsu anak-anak? Berarti kalau firman Tuhan katakan jauhilah nafsu anak muda, berarti umur yang masih muda itu identik dengan nafsu gairah. Dan kadang-kadang karena ketidaksabaran seorang anak muda, salah melangkah, salah memilih, akhirnya membuat hidupnya dan masa depannya fatal. Tapi bersyukur malam ini firman Tuhan datang mengoreksi kita bagaimana menjadi seorang anak muda yang sabar ya. Ada sebuah cerita, yaitu seorang teman yang bekerja di sebuah kantor. Nah, mereka berdua sahabat, dan ketika temannya mengalami sebuah musibah membuat kakinya satu patah dan tidak bisa berjalan dengan baik, akhirnya teman ini membutuhkan seorang yang bisa menggotong, bisa membantu dia untuk berjalan setiap harinya ke kantor. Dan kantor mereka itu ada di lantai 3 dan kantor mereka belum punya lift ya, seperti sekarang ini ada eskalator, ada lift. Dan temannya ini begitu sabar setiap hari ketika mereka pergi ke kantor, dia bawa naik menuju tangga, dan setiap hari dia lakukan. Sampai satu waktu temannya ini juga jatuh, meskipun dengan jalan naik tangga itu dia sudah berhati-hati, tapi juga jatuh dan akhirnya membuat pinggulnya terpeleset dan lecet. Tapi ada orang yang menyaksikan kejadian ini setiap hari bertanya-tanya, anak muda ini luar biasa ya. Ketika dia melihat dia jatuh, dia pikir mungkin dia bersungut atau mengeluh, tapi ternyata dia tetap tersenyum, dia tetap tenang. Dan setiap hari dia lakukan itu, dan sampai teman ini pulih dan dia bisa berhasil melalui sebuah tantangan ini, dan dia bisa sembuh dan pulih karena ada seorang teman yang sabar mendampingi dia. Dan sadar atau tidak sadar ada yang menyaksikan hal itu, belajar dari pengalaman anak muda ini, dan dia pun juga berkata dalam hatinya, saya ingin seperti itu, sabar seperti anak muda itu. Bagaimana dengan kita anak-anak muda? Mari kita menjadi anak muda yang menjadi contoh dan teladan dalam kesabaran. Sabar menghadapi situasi yang ada, sabar menghadapi teman, bahkan sabar melakukan apa yang terbaik bagi Tuhan. Dan kita akan melihat pada malam hari ini bahwa kesabaran itu juga adalah sifat Tuhan ya. Di dalam Bilangan 14 ayat 18, di situ firman Tuhan berkata bahwa Tuhan itu panjang sabar. Jadi mengapa Tuhan menyuruh kita menjadi anak muda yang sabar? Karena sabar itu adalah salah satu sifat Tuhan. Dan kalau kita mengaku bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan, kita pun juga harus mencontoh Bapa kita. Dia panjang sabar. Amin. Amin. Puji Tuhan. Dan kita juga tahu di dalam 1 Korintus 13 ayat 14, kesabaran itu juga adalah sifat daripada kasih. Kasih itu sabar. Jadi kalau kita memiliki kasih, otomatis kita menjadi orang yang sabar ya. Orang yang
punya kasih pasti dia sabar. Ya, kasih itu sabar. Dan kasih juga itu, kesabaran juga itu adalah salah satu buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Ada 9 buah roh dan salah satunya adalah kesabaran. Karena itu marilah dalam kehidupan kita sehari-hari kita tingkatkan kesabaran kita. Coba setiap tahun mungkin teman-teman kita memberikan kita selamat ulang tahun. Kita kembali melihat bagaimana tingkat atau level kesabaran kita 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu dibandingkan dengan sekarang. Mungkin 5 tahun lalu ketika kita menginginkan sesuatu tidak dikabulkan, atau doa kita atau sesuatu yang kita harapkan tidak dikabulkan, mungkin kita jadi orang yang cepat gusar, cepat marah, cepat salahkan orang tua. Tapi sekarang ini bagaimana? Kalau sekarang ini ketika apa yang kita harapkan tidak seperti yang kenyataan yang ada dan kita tetap tenang, kita tetap sabar, berarti level kesabaran kita sudah meningkat. Tapi ada juga orang yang dari dulu tidak pernah berubah, selalu mengeluh, gampang putus asa, gampang marah. Bahkan firman Tuhan berkata bahwa orang yang tidak sabar itu amarahnya meledak setiap saat. Tapi marilah kita menjadi anak-anak muda yang semakin hari semakin sabar. Ya, ini kerinduan Tuhan, ini mau Tuhan pada kita pada saat ini. Di Alkitab kita mengingat, saya percaya anak-anak muda semua tahu seorang sosok tokoh Musa. Ya, siapa yang tidak kenal Musa? Musa, firman Tuhan berkata, seorang yang lembut hatinya dan tidak ada yang selembut dia. Tapi apa yang terjadi? Hanya karena ketidaksabaran. Padahal kalau kita melihat bahwa Musa itu sudah dekat dengan tanah perjanjian, sedikit lagi, bahkan di mana tempat Musa itu berada, dia sudah bisa melihat tanah perjanjian. Tinggal 1 langkah dia masuk tanah perjanjian. Tapi karena dia melakukan sesuatu, Tuhan menunjuk Musa memukul dengan amarah, dan itu yang membuat dia fatal. Akhirnya rancangan Tuhan untuk masuk tanah perjanjian tidak bisa diraih oleh Musa karena ketidaksabaran. Siapa Musa? Adalah orang yang pernah face to face dengan Tuhan, pernah berjumpa dengan Tuhan. Dia naik ke Gunung Sinai, menerima 10 hukum Taurat, dan dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tapi toh juga masih gagal karena pada akhir hidupnya dia tidak sabar. Jadi kesabaran ini sangat penting. Berjalan dengan kasih, berjalan dengan iman, perlu ada kesabaran. Dan kita melihat pada malam hari ini berkat dari orang yang sabar. Ya, jadi kalau kita sabar, sekalipun mungkin untuk membangun sebuah roh kesabaran itu tidak gampang. Tapi kalau kita terus bertahan, kalau kita terus sabar, akan ada hasilnya. Kita akan melihat pada malam hari ini apa berkat dari orang yang sabar. Yang pertama di dalam Pengkhotbah 10 ayat 4, nanti anak-anak muda baca sendiri di rumah. Pengkhotbah 10 ayat 4 dikatakan bahwa kesabaran itu mencegah kesalahan yang besar. Jadi ada kesalahan yang besar yang akan terjadi kalau kita tidak sabar. Tetapi dengan kita sabar, ya, kita tenang, kita berserah, kita berharap pada Tuhan, kita tetap tekun berdoa, kita tetap menantikan Tuhan dengan sabar, maka kesalahan yang harusnya terjadi besar, kata firman Tuhan itu akan reda dengan sendirinya karena ada kesabaran dalam kehidupan kita. Kemudian di dalam Ibrani 6 ayat 15 dikatakan bahwa Abraham karena ketekunan dan kesabarannya, Ibrani 6 ayat 15, mungkin sobat muda bisa baca di rumah. Ibrani 6 ayat 15 dikatakan bahwa Abraham memperoleh apa yang dijanjikan oleh Allah. Jadi ketika kita sabar, apa yang dijanjikan Tuhan kepada kita, masa depan yang baik, masa depan yang cerah. Seperti firman Tuhan berkata bahwa masa depan sungguh ada, dan rancangan Tuhan dalam hidup kita selalu indah. Itu akan kita capai ketika kita sabar. Tapi banyak anak muda gagal di tengah jalan. Mengapa? Karena mereka tidak sabar menanti waktunya Tuhan. Mereka berjalan menurut mau mereka sendiri. Mereka mengambil keputusan terlalu cepat, dan akhirnya mereka gagal. Padahal Tuhan sudah garis bawahi
rancangan Tuhan, masa depan kita sangat indah. Karena itu penting sekali roh kesabaran ini kita miliki sebagai anak-anak Tuhan. Dan bagaimana supaya kita menjadi anak muda yang sabar? Roh kesabaran atau sifat kesabaran itu kita tidak bawa dari kandungan. Waktu kita lahir simsalabim jadi orang sabar, tidak. Kesabaran itu akan muncul dengan adanya masalah, ya. Terkadang Tuhan mengizinkan kita menghadapi masalah. Secara khusus saat ini, kalau kita disuruh terus untuk sementara waktu tinggal di rumah, kita tidak tahu sampai kapan. Itu membutuhkan sebuah kesabaran. Mungkin ada anak-anak muda yang adanya COVID-19 ini kehilangan pekerjaan, bahkan mungkin income dari kita tidak seperti biasanya. Dibutuhkan kesabaran, dan itu latihan. Tuhan izinkan untuk melatih sampai di mana kesabaran kita. Apakah kita masih tetap teguh, tenang, dan tetap mempercayai Tuhan? Tapi marilah kita tetap sabar di hadapan Tuhan. Kemudian di dalam Roma 12 ayat 12 firman Tuhan berkata bahwa sabarlah dalam kesesakan. Melalui kesesakan atau kesulitan atau masalah atau pergumulan hidup, bertekunlah dalam doa. Jadi roh kesabaran kita diuji melalui masalah, kesesakan. Tapi apapun yang terjadi, anak muda yang dikasihi Tuhan, mari kita tetap sabar. Dan kadang juga kesabaran kita di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 14 dikatakan bahwa sabarlah kamu terhadap semua orang. Jadi terkadang orang-orang yang di sekitar kita, seperti firman Tuhan katakan, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Tuhan izinkan mereka ada dengan karakter yang berbeda-beda. Terkadang mungkin kita jengkel, tapi lagi-lagi Tuhan bilang sabarlah kamu terhadap semua orang, ya. Jadi mari kita sabar menghadapi kesesakan, tetap berdoa, sabar menghadapi semua orang yang berbeda-beda karakter. Dan firman Tuhan berkata bahwa sabarlah kamu dalam segala situasi. Di dalam Efesus 4 ayat 2 dikatakan, hendaklah kamu selalu sabar. Jadi selalu, ya, artinya konsisten, ya, bukan hanya hari ini, tapi selalu, artinya setiap hari, setiap saat di mana kesabaran itu dibutuhkan, kita harus selalu sabar, ya. Jangan bosan-bosan untuk sabar, karena kata firman Tuhan, hendaklah kamu selalu, artinya terus sabar, ya. Setiap hari sabar, setiap saat sabar. Karena firman Tuhan yang berkata, hendaklah kamu selalu, ya. Hendaklah kamu terus-menerus sabar. Karena kesabaran itu akan mencegah kita dari kesalahan-kesalahan yang besar. Dan kita akan melihat berkat dari orang yang sabar itu dikatakan oleh firman Tuhan. Dan ini adalah renungan kita yang terakhir. Berkat dari kesabaran itu adalah seperti Abraham. Kata firman Tuhan di dalam Ibrani tadi. Di dalam Ibrani dikatakan Abraham menerima semua apa yang dijanjikan oleh Tuhan karena dia sabar menantikan Tuhan. Saya percaya banyak janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Orang yang bisa menerima janji-janji Tuhan itu adalah orang yang sabar, ya. Firman Tuhan sudah datang kepada kita malam ini. Ada 3 hal di mana kita harus melatih kesabaran kita. Yang pertama, dalam kesesakan, dalam masa yang sulit, dalam tekanan, kita tetap harus sabar. Sabar menghadapi orang-orang, ya, orang-orang di sekitar kita. Karena firman Tuhan katakan, sabarlah kamu terhadap semua orang. Dan yang ketiga, kesabaran itu harus selalu, setiap hari, setiap waktu. Bukan hanya sekarang, ya, bukan hanya besok, tapi terus menerus sampai Tuhan datang. Maka janji Tuhan, orang sabar itu akan menerima apa yang Tuhan janjikan. Nah, ini sebuah ilustrasi, ini adalah buah, ya. Buah ini sekarang ini lagi musim buah, ya. Buah langsat yang kemarin dipetik langsung masak di pohon, dan hasilnya sangat manis. Mengapa? Karena masak di pohon, ya. Petani atau pemilik dari kebun itu tidak langsung mengambil, ya. Ada kan buah yang sama, mungkin luarnya sama, tapi ketika dirasakan bedanya, rasanya beda, ya. Buah yang dipetik belum matang dengan buah yang sudah matang di pohon. Artinya bagaimana, ya? Artinya bahwa jangan jadi anak Tuhan yang instan, ya. Kita harus sabar menanti Tuhan. Karena setiap kita punya waktu dalam kehidupan kita,
yaitu waktu Tuhan, timing Tuhan, kairosnya Tuhan. Karena itu jadilah sabar dan percayalah, ketika kita sabar maka semua janji Tuhan dalam kehidupan kita akan digenapi. Saya diberkati dengan sebuah statement berkata seperti ini: semua orang bisa bersikap manis di tanah perjanjian, tapi Tuhan mau kita bersikap manis atau kita sabar di padang gurun. Mengapa bangsa Israel banyak yang gagal di padang gurun? Karena mereka tidak sabar. Karena itu mari kita belajar dari pengalaman bangsa Israel. Hai anak muda, kita sabar. Apapun yang terjadi, kita tetap bersikap manis seperti buah ini. Sampai kesabaran kita matang, ketekunan kita matang, kita membuahkan hasil yang manis di hadapan Tuhan. Dan kata firman Tuhan dari bacaan kita tadi, ketika kita sabar di hadapan Tuhan, kita adalah seorang pahlawan. Karena firman Tuhan berkata, orang sabar melebihi seorang pahlawan, dan orang yang menguasai dirinya melebihi seorang yang merebut kota. Mari kita sabar. Mari kita menjadi pahlawan-pahlawannya Tuhan dengan memiliki roh kesabaran. Sabar terhadap masalah, kesulitan yang Tuhan izinkan. Sabar terhadap semua orang. Dan selalu sabar sampai Tuhan datang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Anak muda yang ingin memiliki roh kesabaran, angkat tanganmu. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu. Berikan kami roh kesabaran Tuhan. Kami minta di dalam nama Yesus, biarlah setiap kami yang mendengarkan firman ini, kami ditambahkan roh kesabaran kami. Terima kasih Tuhan buat masalah ujian dan orang-orang yang ada di sekeliling kami yang melatih kesabaran kami. Bahkan kami mau selalu sabar. Mungkin kami sudah sabar, tapi Tuhan mau kami terus sabar. Kami selalu sabar sampai Tuhan datang dan kami menerima apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu. Kami percaya kami diubahkan melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Berikan kami kesabaran Bapa, sehingga buah kesabaran itu matang dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin, shalom. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan, kita akan terima berkat malam hari ini. Mari semua anak muda yang di rumah, mari arahkan hatimu, terima berkat Tuhan yang terbaik. Kau percaya, kau imani dan kau amini apa yang kau terima di malam hari ini. Tadakan tanganmu, terima berkat Tuhan. Diberkatilah engkau, masa mudamu diberkati Tuhan, keluar masukmu diberkati Tuhan. Apapun yang kau lakukan, apapun yang kau kerjakan, percayalah Tuhan tolong dan Tuhan buat semuanya berhasil. Terus kami juga berdoa bagi kota kami, bagi bangsa kami saat ini. Tuhan tolong, Tuhan campur tangan semuanya. Kami percaya Tuhan, segala sesuatu indah pada waktunya. Dan kami percaya apa yang terjadi ini seizin Tuhan, untuk kami semakin lebih dekat lagi untuk bersekutu dengan Tuhan. Sekali lagi, berkati kota kami, kota Kendari diberkati Tuhan, dan bangsa Indonesia diberkati oleh Tuhan. Kami akan melihat lawatan Tuhan terjadi, pemulihan Tuhan terjadi bagi kota, bagi bangsa kami, bahkan bagi semua kami, anak-anak muda, bahkan bagi keluarga kami. Kami ucap syukur untuk berkatan yang luar biasa malam hari ini. Di dalam nama Yesus Tuhan, haleluya, amin, shalom. Tuhan Yesus memberkati.